sekalian, kita awali ta'lim kita di awal bulan Desember ya 2024. Sama-sama kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad bin Abdillahil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadih hatta taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazighu anha ba'dahu illa halik. Amma ba'd, hadirin mukarramin, para jamaah, saudara-saudara sekalian, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan, ketabahan, diberikan kemudahan untuk menjadikan masjid ini menjadi masjid idaman bagi siapapun, khususnya warga di kompleks ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seluruh DKM ini menjadi mudah untuk memberikan pelayanan pada kita semuanya sebagai jamaahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga kita semuanya yang hadir majelis zikir ini, majelis ilmu ini, majelis ilmiah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang kami muliakan, kita sudah selesai melaksanakan hak kita sebagai warga negara Indonesia dari Pilpres, kemudian kemarin apa? Pilkada. Dan sudah mengetahui yang jelas presiden kita, kemudian kepala daerah baik tingkat provinsi ataupun kota dan daerah secara quick count, maka kita sebagai rakyatnya, sebagai rakyatnya, menerima apa yang nanti akan diputuskan oleh KPU, baik provinsi ataupun daerah. Dan jangan lupa nanti kita tetap mendoakan seluruh kepala daerah agar diberikan kekuatan, diberikan juga amanah, dan bisa seadil-adilnya untuk rakyat, khususnya warga Jawa Barat ini ataupun juga Kabupaten Bogor ini. Bahwa kepemimpinan dalam Islam itu wajib untuk dipilih. Jadi namanya wajib. Menurut undang-undang disebutkan hak memilih. Kalau namanya hak itu boleh milih, tidak boleh tidak. Tapi dalam Islam merupakan kewajiban memilih seorang pemimpin, dan pasti juga berganti seorang pemimpin. Mari sekali lagi kita harus sudah move on, kata anak muda kita harus legowo. Yang kita pilih tidak jadi, itu juga sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz. Begitu juga yang jadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditulis. Maka tinggal kita mengimani takdirnya dan kita mendukung program-program yang baik, program-program yang menjadikan diri kita lebih taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada program-program yang dilakukan oleh pemimpin kita tidak sesuai, maka kita bisa mengingatkan dan kita juga bisa memberikan nasihat apapun, dalam artian mengkritik. Dikritik boleh, kritik yang membangun, sehingga jauh lebih baiklah. Namun kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita boleh menolaknya, karena tidak ada ketaatan kepada pemimpin
ketika pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasul. Itulah makna ati Allah wa ati Rasul wa mil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, ya, dan juga kepada pemimpin kalian. Apabila berselisih di antara kalian tentang kepemimpinan itu, maka kembalikan kepada Allah, yang maksudnya Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, maksudnya hadis. Itu akan menenangkan dan menenteramkan bagi jiwa-jiwa kita semua. Saya kira ini sebagai pembuka mukadimah, ya, agar kita saling menghormati, ya, saling juga mendukung, gitu ya, pemimpin kita yang baik, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali sampai dalam hal hadis, ya, hadis Nabi wa minal iman bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya mengimani ada 7 golongan, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi, di mana tidak ada naungan pada mereka, ya, kecuali naungan pada hari kiamat itu, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. Mudah-mudahan kita masuk ke beberapa golongan atau mungkin salah satu golongan. Dikatakan bahwa jamaah sekalian, hadis ini tidak membatasi 7 golongan saja. Hanya hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Bukhari dan Muslim ini adalah hadis yang berbicara tentang 7 golongan. Sekali lagi, kata para ulama, tidak membatasi ini. Tapi dalam hadis ini ada 7 golongan yang akan dinaungi, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Ya, nanti kita bahas bagaimana pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah, para pemuda-pemuda yang tumbuh kembang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pemuda enggak di sini? Pemuda semua kan? Pemuda semua di zamannya, ya. Tidak tahu zaman pemuda apakah saat itu kita taat kepada Allah, tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah, atau tumbuh kembang dalam kemaksiatan. Nah, ini yang bisa mengingat-ingat jamaah sekalian. Saya kira ini sudah ditinggalkan, ya, di masa muda kita. Wasyabun nasya'a fi ta'atillah, para pemuda, ya, yang tumbuh kembang. Di sini tidak hanya pemuda saja, tapi pemuda-pemudi yang tumbuh kembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan juga lelaki. Nah, ini dikatakan rajulun, berarti rajulun itu sudah berkeluarga. Dalam bahasa Arab disebutkan, ya, itu kalau anak kecil bayi itu disebut tiflun, yaitu anak bayi. Kemudian naik lagi menjadi waladun, anak, ya. Naik lagi menjadi syabun, pemuda. Naik lagi pemuda hilang menjadi rajulun. Nah, ini dikatakan oleh Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ya, laki-laki yang hatinya terpatri dan terpaut senantiasa di masjid, rindu betul dengan masjid. Ketika beberapa hari tidak ke masjid, ya, karena halangan syar'i atau sakit atau halangan yang lain, maka rindu betul wajahnya ingin disujudkan di
karpet masjid itu luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya ya terpaut, terpatri di masjid. Yang keberapa sekarang? 4. Warajulani tahabba fillah, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya pernah mengajarkan kajian khusus ya terkait tentang judul cinta berjumpa, ya, berkumpul dan berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling berikan nasihat di antara kita. Kalau ada dua orang laki-laki kemudian dia mencintai, berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, ini bisa saling berikan nasihat antara suami dan istri. Ya. Yang keberapa? 5. Warajulun ta'adhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik jelita, sudah cantik jelita, sempurna tubuhnya, wanita itu zata mansibin, mempunyai kedudukan, ya. Oh, luar biasa ya. Siapa dipanggil itu? Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melakukan perzinahan. Ya, bayangkan itu. Seorang perempuan yang cantik jelita dengan postur tubuhnya seperti apa? Hah? Seperti apa kira-kira? Dikatakan seperti gitar Spanyol. Gitar Spanyol kayak apa itu? Hah? Iya. Begitu kira-kira gitu ya. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, kemudian laki-laki itu mengatakan inni akhafullah. Sungguhnya aku ini takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lari dari panggilan wanita itu. Ada yang pernah seperti ini dipanggil-panggil? Aduh, ya Allah. Gimana ya? Kekuatan keimanannya kalau dipanggil, ya. Sikat atau kabur gitu ya. Ya. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah yang amat sangat ringan sekali sedekahnya ini, sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya ataupun tidak diketahui apa yang dilakukan oleh tangan kirinya. Ini saking dermawannya. Ya, nanti ada kisahnya ini kita sampaikan. Jadi infaknya tidak kira-kira. Ada orang Sragen namanya Mbah Trimo, pernah baca ya itu ya? Beliau wakaf dengan membangun masjid senilai 100 miliar. Iya. Kemudian ngasih cek bukan cek kosong, cek asli itu 10 miliar. Ya, plus kemarin terakhir wakaf SPBU 12 SPBU. Itu lihat di Google aja. Mbah Trimo Sragen, masjidnya namanya Masjid Al-Fatah, dibangun seperti bintang 5. Ya, karpetnya tidak seperti ini karpetnya. Ya. Kemudian kalau isi kajian itu ada senderannya di sini, kalau ini nggak ada ini. Ya, gitu. Ya bisa nyantai ya. Nggak disediakan di KM gimana? Itu silakan studi banding ke sana, ya, ke Masjid Al-Fatah. Sragen itu bagus sekali masjidnya ya. Pokoknya yang ke situ kopinya kopi bukan abal-abal gitu. Karena standarnya adalah hotel bintang 5. Yang bawa HP silakan dilihat. Ya. Mbah Trimo itu nggak lulus SD, ya,
diwakafkan ke Perserikatan Muhammadiyah. Ya, 12 SPBU semua diwakafkan. Gimana ya itu? Itu yang disebut tangan kanannya dan tangan kirinya nggak bisa kompromi. Yang dilakukan tangan kanan tidak tahu tangan kirinya. Ya, ini saya kira kalau studi bandingnya ke sana luar biasa ya. Para ini DKM-nya pasti tersibuk gitu ya kalau ke sana ini. Dan banyak sekali di sana ide-ide ya, gagasan-gagasan yang luar biasa. Sudah ada yang ketemu? Ada ya? Ada itu, silahkan itu. Ya, masya Allah. Orangnya masih hidup, Mbah Trimo namanya. Dan yang terakhir yang ketujuh, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada naungannya pada hari kiamat. Karena saat di padang mahsyar orang-orang itu sudah tidak ada kematian lagi, tidak ada kematian. Dikatakan bahwa mataharinya itu kira-kira hanya sejengkal dari kepala seorang hamba itu. Ada yang mengatakan 1 mil dalam hadis itu. Pokoknya sangat dekat. Ya. Kalau orang-orang yang dapat naungan ini sudah santai aja. Ibarat kita naik kendaraan gitu ya, semuanya kepanasan, peluh ya, di mana-mana. Orang naik mobil gitu ya, mobilnya bagus itu, punya betul. Ya. Kemudian yang terakhir, 7 golongan itu akan dinaungi oleh Allah SWT, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Adalah warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Iya. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun di malam hari saat sepi. Ya, khalian itu saat sepi. Pokoknya sunyi, senyap. Fafadat ainahu, melelehlah air matanya. Dia nangis dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan di pagi sejak dibangunkan, siang, sore, malam melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan atau berkubang dalam dosa dan maksiat. Nangis dia. Atau jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di malam hari itu kalau bisa bangun nangis gitu ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nangis akan semua permasalahan kita. Ini masuk dalam golongan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dari hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan langsung oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kita bahas satu. Yang pertama yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Ya. Huwallazi adala fi ra'iyatihi wa la adala aqwam wa la aujab man an yuhakkima fihi syariat Allah. Hada rasul adil. Yang disebut imam adil itu adalah dia yang mengadili seadil-adilnya rakyatnya, gitu. Dalam semua hal, tidak memandang apapun itu, jabatan, tingkatan, strata orang tidak, kekayaan tidak, ya. Sama sekali, seadil-adilnya. Makanya disebut dengan imam adil. Tidak mengistimewakan orang-orang yang semestinya, tidak mengistimewakan orang-orang yang kuat dari segi jabatan dan juga dari segi finansial. Ya, sama di mata hukum. Dia hukumi dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan hada rasul adil. Ya, seorang pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil paling kecil? Adalah diri kita semua. Ya. Dan Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi kalau seorang imam khotib yang membaca ayat ini, oh berarti sudah akhir khutbah. Bangun biasanya, gitu ya. Yang tahu, yang tidur, gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Itu ya. Faman hakama syu'bahu bi ghairi syari'atillah fa innahu ma'adl bal huwa kafirun a'yadu billah. Barang siapa yang menghukumi ya suatu hukum rakyatnya misalnya gitu ya bukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah adil gitu ya. Jadi orang-orang yang menghukumi bukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal pelanggaran ya, pelanggaran kemanusiaan. Misalnya dia melakukan pencurian, ya, ini bahasa orang awamnya mencuri, bahasa intelektualnya apa? Korupsi, gitu ya. Kalau mencuri itu ayam, itu tidak berdasi, gitu. Tapi kalau yang berdasi, merugikan banyak orang, gitu ya. Tidak hanya jutaan, mungkin sampai dengan ratusan miliar, bahkan triliunan. Ya, kena kebobolan Indonesia itu berapa ratus triliun gitu ya, itu dikorupsi sehingga merugikan alam semesta dan juga masyarakat. Ini tidak hanya dihukum, ya kalau nggak dihukumi dengan syariat Allah gitu ya, maka dikatakan di dalam syariat Islam ini ya, maka orang yang menghukumi itu bukan dengan syariat Islam, maka masuk dalam kategori orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah atau kafir ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ayat Al-Qur'an dan surat Al-Maidah ayat 44 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ya. Mari kita jadikan ayat ini ya bukan mengerikan bagi kita, tapi sebagai pengingat bagi pemimpin-pemimpin yang harus berkeadilan kepada siapapun. Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan berupa Al-Qur'an, ini Al-Qur'an yang mengatakan faulaika humul kafirun. Ya, pemimpin-pemimpin yang menghukumi bukan dengan cara yang adil dengan bukan dengan cara syariat Allah, maka termasuk orang-orang yang kafir, gitu ya. Nah, ayat ini tidak boleh akhirnya kita terjemahkan secara literal gitu. Orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah langsung kafir, tidak. Ya, ini harus pembahasan khusus sama sekalian. Tapi ayatnya terkait tentang syariat-syariat Allah yang tidak dihukum dengan syariat Allah. Contoh seperti tadi, seorang pemimpin gitu ya, dia tahu syariat Islam ini sudah ditegakkan, maka di Nanggur Aceh Darussalam ditegakkan, ya dipotong tangan kalau sudah melalui pengadilan terbukti, ya yang minum-minuman, yang berzina, ya itu kan dicambuk bagi yang belum menikah. Itu ada hukum di Nanggur Aceh Darussalam diterapkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk merubah-rubah tataran yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya adalah merubah tatanan-tatanan ibadah, yaitu tentang sholat, sedekah, puasa, haji, ya. Walaupun dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, ini dirubah, maka itu bertentangan dengan nilai-nilai apa? Syariat Allah. Ada nggak sholat yang diubah misalnya? Ya dulu di Turki juga diubah kan, sholatnya itu oleh Mustafa Kemal Atatürk harus menggunakan bahasa Turki, adanya, ya, sholatnya, bahkan hajinya juga dilarang, ya gitu. Padahal dia Islam, namanya juga siapa? Muhammad, ya namanya ya
Muhammad kama atautahu. Haji juga dilarang itu, nggak boleh haji. Ya, nah, ini ada orang-orang yang seperti itu. Maka terkenal dengan namanya sekulerisme. Ya, dia bedakan antara masalah keduniaan dan masalah apa? Ukhrawi. Padahal antara dunia dan akhirat harus seimbang. Ya. Allah SWT berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kalian, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah bentangkan, gitu ya. Ad-darul akhirah. Kenapa di ayat ini diawalkan dari darul akhirah padahal kita masih di dunia? Ya. Darul akhirah. Kenapa? Karena amal-amal yang kita lakukan itu harus mencerminkan amal-amal ukhrawi, gitu. Baru Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Yang bisa melakukan ini hanya orang-orang mukmin sejati. Tidak pernah membahas bagaimana orang mukmin sejati. Ya. Jadi didahulukan hanya ayat ini yang mendahulukan masalah akhirat, padahal kita masih di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah itu jangan kau lupakan bagian kalian di dunia. Jadi termasuk kita masih hidup ini, semua yang kita lakukan sesungguhnya untuk menyeberang ke negeri akhirat. Ya, abir ila akhirah, menyeberang ke negeri akhirat. Yang kita lakukan ini, kita menikah gitu ya, sekali, 2 kali ada di sini. Itu untuk ibadah, maksudnya begitu, untuk ke akhirat. Ya. Saya pernah ditanya itu nanti kalau menikahnya lebih dari 1 orang, itu istrinya yang mana? Ya. Atau kebalikannya, misalnya istri yang menikah beberapa kali gitu ya, suami yang mana yang didampingkan nanti di akhirat. Gitu. Bekerja itu juga untuk akhirat sesungguhnya. Ya. Walaupun untuk diri kita, keluarga kita, gitu. Nah, semuanya untuk akhirat. Harusnya saat kita di dunia ini. Ya, merubah-ubah seperti itu, ya, sekali lagi masuk dalam tataran ya, orang-orang yang kafir kalau diubah-ubah. Gitu. Jamaah sekalian sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemimpin-pemimpin yang tidak adil ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman Nabi SAW, Nabi mengingkar pemimpin-pemimpin yang tidak adil itu. Ya. Suatu saat datang orang-orang elit di Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum ini adalah orang-orang kalangan elit. Kalau bahasa kita kalangan-kalangan apa? Wah, apa tadi? Ya, wah, pokoknya kalangan-kalangan elit lah gitu. Ya. Nah, di sana ada namanya Bani Makhzum atau terkenal dengan Bani Makhzumiyah. Diutus untuk berjumpa atau menemui Nabi SAW, yaitu tentang korupsi besar-besar. Ya. Dan Nabi SAW ketika di lobi tidak mau sama sekali memberikan keringanan. Kemudian Nabi mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Apakah aku ingin memberikan keringanan di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala masalah? Gitu ya. Ankara alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengingkarinya ketika ada orang yang datang ya agar dari Bani Makhzumiyah itu dibebaskan saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa innama ahlakal ladzi qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarkuhu wa idza syaraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi had." Gitu. Ya. Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya kehancuran bangsa-bangsa terdahulu sebelum kalian, mereka melakukan pemutarbalikan fakta dan juga memutarbalikkan hukum. Apabila yang mencuri itu dari kalangan-kalangan
orang elitnya, orang yang mulia, orang yang dihormatinya, yang melakukan pencurian, melakukan korupsi, ya, tarkuhu, maka tidak dihukum. Ya sudah, apa orang-orang kaya gitu ya, maka semakin kaya. Ya. Dia bisa menyuap hakimnya, bisa menyuap pengadilannya, ya, bayar itu mahal gitu. Udah bebas lah pokoknya. Ini penyebab kehancuran bangsa-bangsa terdahulu. Apabila yang mencuri orang-orang lemah, bahasanya adalah grassroots, ya, pokoknya yang diambil suaranya setelah itu tinggal lah gitu. Ya, kayak kasih 50.000 untuk 5 tahun ke depan, udah biar. Wah, kalau dia mencuri langsung ya dihukumi dengan secepat-cepatnya, itu ya. Bahkan kalau sampai belum pengadilan udah dihukum juga gitu. Semuanya penjara berapa? 100 tahun misalnya gitu ya. Itu. Ya, tapi orang-orang yang elitnya enggak. Kemudian Nabi SAW bersumpah sambil wajahnya memerah mengatakan, wa ayyamallah, ya, demi Allah, ayakhlafu billah, ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadah. Demi Allah, andaikan anakku yang aku cintai, yang aku sayangi, ya, merupakan wanita yang akan memimpin wanita-wanita yang masuk surga, yang bernama Fatimah, anakku gitu ya, binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Allahu Akbar. Ya, hadis ini saya diriwayatkan Imam Bukhari. Bayangkan ini seorang pemimpin yang adil, ketika dimintai untuk keringanan tidak mau, ya, dia kembalikan pada dirinya. Gitu. Ini kepemimpinan yang betul-betul tidak hanya teori, tapi pernah dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak ekstrim langsung, tidak. Saya ingin sampaikan sama sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah itu ada 10.000 jiwa, karena Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensensus ada berapa jiwa saat itu di Madinah. Saat itu muncul ada 10.000 jiwa yang ada di Madinah, dan kaum muslimin saat itu menjadi minoritas, ya, karena saat itu kaum muslimin berjumlah hanya 1.500 orang. Kemudian orang-orang Yahudi, ya, itu ada 4.000 orang. Sisanya yang disebut dengan paganisme, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bintang, lautan, ya, pepohonan gitu. Menyembah apapun tuh, termasuk menyembah harta, ya, menyembah jabatan. Itu ada berapa? Ada 4.500. Ya. Apakah Nabi SAW memusuhi mereka? Tidak dimusuhi mereka. Nabi mengikat mereka menjadi al-ukhuwah, ya, menjadi persaudaraan. Awalnya Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin, sahabat Muhajir dan Ansor di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Kemudian diikat oleh Nabi SAW, yang diabadikan dalam surat Ali Imran, ya, dari ayat 102, 103, 104, dengan yang disebut dengan al-ukhuwah al-imaniyah wal islamiyah. Diikat oleh Nabi SAW bahwa itu persaudaraan, saudara yang diikat karena keimanan dan keislaman. Nabi mencanangkan nanti persaudaraan itu ada 3 hal. Yang pertama yang disebut, yang terkenal dengan namanya saling mengenal, ya, apa saling mengenal namanya? Ta'aruf. Wah, ta'aruf. Pak Bikis mau ta'aruf lagi enggak? Pak Bikis ada? Enggak ada ya Pak Bikis, mana ya? Ada ya. Atau yang mau kenalan itu namanya ta'aruf lah, ya. Kemudian Nabi SAW tingkatkan jadi tafahum, saling memahami. Kemudian juga terakhir Nabi SAW melakukan dengan takaful,
ya, saling membantu, saling menolong, saling melindungi itu. Ya. Nah, itu namanya takaful. Itu di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian karena banyak sekali sekte dan juga suku yang ada di Madinah, Nabi SAW mengikat ya dengan mereka semuanya, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang paganisme itu, dengan namanya al-ukhuwah al-wataniyah, ya, persaudaraan yang dibangun karena sebangsa dan setanah air. Ya. Itu diikat oleh Nabi SAW dengan namanya piagam Madinah yang berjumlah 47 butir. Di antaranya saling menghormati, tidak boleh mencaci maki, saling melindungi ya, dan lain sebagainya. Silakan dibaca sejarah kembali. Kemudian Nabi SAW ya mulai berdakwah di luar kota Madinah itu, termasuk Fathul Makkah, termasuk Nabi diberitahukan sebentar lagi akan hancur ya bangsa Persia dan juga bangsa Romawi. Maka turunlah firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ya, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabin sayaghlibun fi bid'i sinin. Maka Nabi itu pun diikat ya dengan namanya ukhuwah juga, al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan yang dibangun karena sama-sama manusia. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, gitu ya. Sebenarnya aku itu ciptakan kalian dari jenis perempuan dan juga laki-laki. Ya. Maka di ayat ini, ayat yang mulia ini, tidak sahnya menikah laki-laki dengan laki-laki, dan juga tidak sahnya menikah perempuan dengan perempuan. Kenapa? Sebabnya tahu nggak jamaah sekalian? Kenapa jadi nggak sah laki-laki dengan laki-laki? Hah? Nggak, dalam hukum Islam kenapa nggak sah laki-laki dengan laki-laki menikah? Kan pernah nikah semua kan ini? Biasanya Pak Penghulu itu mengatakan rukun nikah itu ada berapa? Yuk kita ingat-ingat. Nanti kalau yang mau nikah lagi ditanya sama penghulu, nggak bisa, nggak jadi nikah. Ya. Rukun nikah itu yang pertama harus ada mempelai laki, ya, dan mempelai perempuan. Ada apa lagi? Saksi. Ada apa lagi? Wali. Dan ada satu lagi apa? Ijab kabul. Ya, ada 5 berarti. Ya, ini penyebabnya kenapa laki-laki menikah dengan laki-laki tidak sah, karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau perempuan dengan perempuan karena rukunnya tidak terpenuhi. Ya, beda antara rukun dan wajib. Kalau rukun tidak terpenuhi, gitu ya, maka batal. Ya, ibadah itu batal. Termasuk orang yang haji itu harus ada wukuf karena masuk dalam rukun. Orang yang ada wukuf di Padang Arafah nggak sah hajinya. Makanya sekarang ada namanya murun, ya, hanya lewat aja, itu ya. Yang sakit-sakit itu kalau banyak ambulan itu jamaah sekalian, itu hanya lewat saja, sesaat itu. Nah, itu pokoknya harus ada di situ. Nah, gitu. Jadi karena rukunnya tidak terpenuhi, laki-laki dengan laki-laki, sedangkan syarat rukun nikah itu adalah laki-laki dan perempuan. Ini ayatnya ya, di antara kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan, ya, wa ja'alnakum syu'uban, dan engkau dijadikan berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, saling mengenal. Inilah diikat menjadi persaudaraan karena sama-sama manusia. Tapi Allah SWT taksis ayat ini dengan mengatakan inna akramakum, hei manusia, ya, orang yang paling mulia, paling istimewa di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu kembali pada orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Maka 3 persaudaraan inilah yang akan kekal hanya satu, yaitu persaudaraan yang diikat karena keimanan dan Islam. Ya, nanti disambungkan oleh Allah SWT di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini jamaah sekalian terkait tentang imam yang adil. Ya, kepemimpinan yang adil itu sekali lagi jamaah sekalian bukan hanya teori, sudah dipraktekkan langsung. Tinggal mencontoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Silakan Pak. Ustaz, kira-kira orang kafir bisa pelaku wanita? Itu pertama. Kedua, bagaimana hukumnya orang yang memilih orang kafir jadi pemimpin? Kan banyak sekarang ini kan jelas-jelas agamanya, tapi tetap dipilih karena dikasih duit apa itu. Mana kira-kira hukumnya itu, Ustaz? Ya. Kepemimpinan itu kan penting. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hamba Allah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia bisa seadil-adilnya, tidak mungkin bisa. Ya. Ada dulu pemimpin yang adil. Ya. Namanya siapa? Bukan Islam, tapi dia masih menyembah matahari. Siapa namanya? Ratu Bilqis misalnya. Ya. Ratu Bilqis ini akhirnya kan masuk Islam. Ya. Dan mendampingi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak bisa membuat dalil, tidak bisa dibuat dalil. Dulu sudah ada Ratu Bilqis, tapi kan disebutkan ya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menyurati dengan wa innahu min Sulaimana bismillahirrahmanirrahim, ya, dan seterusnya. Dan ini dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini kan panjang sekali kisahnya ini. Ya, nah, sampai akhirnya jemaah sekalian masuk ke dalam apa? Agama tauhid. Ya, namanya agama tauhid. Ya, semua nabi membawa agama tauhid. Itu masuk gitu. Nah, jadi tidak bisa menjadi dalil orang kafir itu bisa adil. Bagaimana mungkin bisa adil kalau tidak menggunakan hukum Allah? Ya. Bahkan Allah mengatakan afa hukmal jahiliyah yabghun. Ya, hukum yang paling adil itu hukum aku atau hukum jahiliyah yang paling adil. Ini enggak perlu jawaban. Jawabannya adalah hukum Allah sementara yang adil, karena Allah sudah bersumpah alisallahu bi'adamil. Bukankah aku kata Allah SWT hakim yang paling adil? Manusia pun tidak bisa menghukumi dengan adil, itu tidak bisa. Ya, kecuali hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ditanya, tidak ada manusia yang bisa yang menghukumi adil tanpa dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah semua hukum sudah pernah dilakukan oleh Nabi? Sudah ada. Dalam perdagangan sudah ada, ya. Dalam hal politik juga sudah ada. Dalam hal budaya juga sudah ada. Makanya ada hukum Islam itu, ya, itu ada 10 lebih hukum Islam dari Al-Quran, ya, kemudian dari Sunnah Nabi, dari ijma, dari qiyas, ya, dari apa? Syar'u man qablana, dari Al-Urf, ya, berkaitan tentang adat, gitu ya, dan lain sebagainya, itu hukumnya banyak sekali. Nah, itu yang pertama Pak Haji, ya. Yang kedua terkait tentang pemimpin, ya, kafir, ya, itu bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 59 sudah jelas. Ya, tidak boleh kita kaum muslimin memilih, gitu ya. Memilih ini masalah akidah, jemaah sekalian, sudah masalah akidah. Karena kepemimpinan dalam Islam itu tidak hak, tapi adalah kewajiban memilih, gitu ya, kewajiban memilih. Contohnya tadi yang kita bacakan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dan seterusnya. Ini diantara ayatnya yang mewajibkan kita memilih pemimpin, ya, pemimpin yang artinya kaum muslimin tidak boleh memilih pemimpin di luar Islam. Apalagi kita mayoritas adalah mayoritas Islam. Kalau ada kaum muslimin yang memilih mayoritas, ya, kita ini mayoritas, kok memilih yang bukan Islam, dipertanyakan akidahnya. Karena pemimpinan ini masuk dalam ranah akidah sampai akhirat. Inilah yang sedang kita baca, sab'atun yudhilluhumullah dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah al-imamun adil. Ya.
Jadi tidak boleh, sekali lagi tidak bolehnya ini tidak boleh hanya boleh dalam bahasa itu, tidak, haram hukumnya. Ya, memilih ada kita di komunitas mayoritas, ya, memilihnya apa? Minoritas. Ya. Cuma sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah isya belum? Ya, belum. Ya. Apa lagi? Itu Dajjal itu kapan datanya? Dajjal. Ya, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dajjal yang pasti akan datang. Ya, yang pasti akan datang secara fisik dan wujud asli akan datang. Ya, hanya kapan datangnya nanti ada pembahasan khusus. Ya. Tapi dajjal kecil ini memang sudah ada, gitu ya. Dajjal kecil itu kan mengaku Tuhan, itu. Ya. Bahkan sesungguhnya ciri dari dekatnya hari kiamat itu apa kira-kira? Ciri paling dekat dengan hari kiamat, para ulama menyebutkan adalah datangnya Nabi Muhammad SAW. Ini ciri kiamat dekat, sudah dekat. Karena alam semesta itu sudah umur berapa? Siapa yang pernah tahu? Hah? Berapa? Umur alam semesta ini sudah ada, ya, ratusan miliar tahun. Kalau nggak percaya, lihat di Google itu. Tulis aja, tanya kepada Mbak Google itu, Mbak, gitu ya, alam semesta ini sudah usia berapa? Gitu ya. Dijawab itu ratusan miliar tahun. Sedangkan kita dengan jarak Nabi hanya ribuan tahun. Iya, hanya ribuan tahun. Tapi alam semesta sudah ratusan miliar tahun. Begitu. Ya, jadi teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, Nabi mengatakan kiamat itu jarak antara aku dengan hari kiamat akan ada. Gitu ya. Nabi mengatakan demikian, hanya dekat. Jarak antara diutusnya aku dengan hari kiamat hanya seperti jari telunjuk dan juga jari tengah. Betapa dekatnya. Ya, dekat sekali. Itu. Nah, sehingga Dajjal pun memang sebenarnya sudah ada dulu, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang nanti akan merusak. Ya. Jadi itu sudah ada sebelum ada Nabi Muhammad SAW. Dajjal dari kecilnya. Ya, dari kecilnya itu merugikan semua orang, dirawat itu sampai akhirnya ada. Bahkan sahabat Nabi pernah juga melihat, ya, di lautan itu, di laut itu Dajjal. Dikatakan oleh Nabi SAW itu Dajjal. Ya, tapi nanti akan keluar. Sudah ada Dajjal itu. Ya, tinggal keluar apabila orang-orang atau hamba Allah banyak yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, keluar itu Dajjal. Ya. Dan Dajjal ini diizinkan oleh Allah Taala untuk melalang buana di seantero bumi ini. Dikatakan oleh Nabi tidak ada nanti kalau Dajjal sudah keluar, gitu ya, satu jengkal pun yang tidak diinjak oleh Dajjal bumi ini, kecuali hanya 2 kota suci. Maka disebut dengan Haramain, ya, diharamkan Dajjal untuk menginjakkan kaki di 2 kota suci. Ya. Jadi kalau ditanya Dajjal sudah ada, ya, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fisik, ya, sudah ada. Itu. Jadi kapan turunnya? Ketika hukum-hukum syariat Allah tidak ditegakkan, hilang, gitu ya. Nah, itu cepat Dajjal keluar. Tapi sebelumnya sudah ada tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj, ya, keluar, ya. Sampai nanti dedengkotnya ke-8 namanya Dajjal keluar betul itu. Ya, jadi teman sekalian, tinggal hamba-hamba Allah itu mau melakukan hukum Allah. Kalau tidak melakukan hukum Allah, gitu ya, maka cepat Dajjal dulu. Ya, kita masih banyak insya Allah melakukan hukum Allah. Menikah juga masih perempuan dengan laki, ya kan? Nggak ada kan di sini senang laki dengan laki-laki, nggak ada kan? Nah, itu kalau sudah seperti itu cepat itu Dajjal keluar, gitu ya. Jadi alhamdulillah, ya, jangan sampai, ya. Insya Allah kita masih melakukan hukum-hukum Allah, ya, diantaranya tadi menikah, ya. Waris juga jangan lupa itu,
jangan dibagi rata antara laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Ya, tanya itu ahli waris. Memang ahli waris waris ini ilmu Allah yang akan pertama kali hilang. Ya, diantaranya adalah ilmu waris yang ini ya, bahkan disebutkan panjang lebar oleh Allah SWT itu ya tentang ilmu waris. Jadi tidak boleh itu membagi antara anak laki dan perempuan disamakan. Nah, itu ya ilmu waris. Saya kira demikian karena sudah isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul jadikan di sekitar kita pemimpin, ya pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu alam semesta akan membantunya, ya semua akan membantu pemimpin yang adil. Tapi kalau nggak adil, alam semesta juga akan mengeluarkan apa? Ketidaksukaannya. Ya namanya keluar apa? Keluar azab. Wah, gitu, keluar azab. Maka pemimpin, mudah-mudahan kita punya pemimpin yang adil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.